Meskipun umat Islam masih menyembunyikan keislamannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi lain masih menyebarkannya secara terbuka dengan komitmen yang kuat dan ketekunan yang tinggi. Tapi demi keselamatan orang-orang yang baru masuk Islam dan dengan mempertimbangkan strategi yang menguntungkan keyakinan baru tersebut, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Darul Arqam di Gunung Sofa sebagai tempat sementara untuk menemui pengikutnya dan mengajarkan kepada mereka wahyu Allah dan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Penindasan kaum musyrikin kini semakin intensif. Penyiksaan dan pembunuhan pun menjadi hal yang rutin terjadi. Menanggapi hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat Islam untuk hijrah ke Habasyah, kerajaan Nasrani yang rajanya memerintah dengan keadilan. Tidak seorang pun yang berada di sisinya terzalimi. Khawatir atas penyiksaan dan keinginan untuk dapat dengan bebas beribadah kepada Allah, sejumlah umat Islam berhijrah ke Habasyah atas perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada bulan Rajab, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, secara sembunyi-sembunyi meninggalkan Mekah. Mereka pun menjadi keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam berhijrah bersama keluarganya. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan saat mereka tiba di pelabuhan Saibah, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang Muslim ini, mereka segera mengejar. Tapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang Muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang Muslim hidup di sana dan mendapat perlakuan yang baik, sampai kemudian mereka mendengar rumor yang menyatakan bahwa kaum Quraisy sudah masuk Islam. Namun berita yang mereka dengar tidak seperti kenyataan yang sebenarnya. Saat mereka kembali ke Mekah, penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan kaum Quraisy justru semakin kejam. Akhirnya, beberapa umat Islam kembali ke Habasyah dan sebagian lagi tetap tinggal di Mekah. Dengan penindasan yang semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hijrah untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini, sekitar 82 atau 83 laki-laki dan 8 orang wanita berangkat. Rombongan besar ini akhirnya tiba di Habasyah. Meski kaum musyrikin mengerahkan segala cara untuk menghentikan mereka, orang-orang musyrik sangat meradang bila orang-orang muhajirin memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih 2 orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim 2 orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang Muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi. Sambil menyerahkan berbagai macam hadiah, mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke dalam agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis. Begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari bapak-bapak, paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuan, agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci maki mereka."
Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai baginda raja. Serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua, agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya. Demikian kata para uskup. Namun, Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian, yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak mau masuk agama kami, serta tidak satupun dari agama-agama ini?" Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang Muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah memeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita yang suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Dan dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lantas, kami membenarkan, beriman dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk membalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami, dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan, dan memilih Tuhan daripada orang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Anda, wahai Tuan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawanya oleh Rasulullah? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan cara menghafal awal surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya, hingga jenggot mereka basah oleh air mata, tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, "Sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama-sama dari Allah. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak." Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi.